bagi kalian yang ingin konseling secara langsung via WhatsApp untuk kirim-kiriman video praktek misalnya, kalian bisa gabung dengan cara klik tombol gabung di samping tombol subscribe. Hello badminton lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya. Jumpa lagi dengan saya, Kepala Pelatih dan Pemilik Klub PB Kusuma Tangkas. Perlu kita ketahui di dunia badminton ada banyak hal sekali yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar teknik, bukan hanya sekedar fisik, ataupun footwork serta mental. Ada hal penting yang perlu kita ketahui, salah satunya adalah kelenturan atau flexibility. Di sebuah klub yang besar, pasti mempunyai suatu data pada atlet-atletnya. Berupa data kekuatannya, 1 bulan sekali, dia kekuatannya bagaimana, fleksibilitinya bagaimana, powernya bagaimana, tinggi badannya seberapa pertumbuhannya, berat badannya ideal enggak. Setiap bulan itu harus dicatat. Jadi kita tahu perkembangan dari tiap-tiap atlet yang kita punya. Jadi bagi kalian bapak-bapak ataupun coach di seluruh dunia yang mempunyai atlet, jangan hanya mementingkan tentang teknik, pukulan, footwork, mental, dan seterusnya, harus secara detail satu persatu. Nah, di video ini saya akan tunjukkan tentang flexibility dan saya membuat suatu tantangan bagi kalian yang belum bisa melakukan seperti yang saya tunjukkan di video ini. Flexibility atau kelenturan itu sangat penting di dunia badminton. Karena apa? Kita pernah tahu ada salah satu pemain nasional kita, bahkan pemain Thomas Cup, yang mengalami hamstring atau otot paha yang tertarik ataupun pecah. Nah, hal-hal semacam itu hindarilah bagi kalian pemain badminton yang serius di badminton. Mengapa terjadi seperti itu? Karena otot dikuatkan saja, tetapi tidak dilenturkan. Jadi bagi kalian bapak-bapak yang sering melatih otot besar, khususnya otot paha, otot punggung, otot pinggang, dan seterusnya, atau bagi kalian yang sering mengalami sakit di bagian-bagian tersebut, maka kalian wajib melakukan yang saya tunjukkan di video ini. Saya tantang kalian untuk bisa melakukan seperti yang saya tunjukkan nanti. Gerakan-gerakan yang saya tunjukkan di video ini bisa kalian lakukan di rumah ataupun di lapangan. Pada video ini akan saya fokuskan pada otot di bagian paha dan bagian punggung. Sebab otot pada kedua bagian tubuh kita tersebut rawan cedera. Otot pada kedua bagian tubuh kita yang akan saya tunjukkan nanti, khususnya di daerah paha, paha atas, paha dalam, kemudian pinggang, itu sangat penting bagi kalian para pemain yang khususnya dewasa ataupun mungkin bagi kalian bapak-bapak otodidak yang selama ini hanya main-main biasa, tetapi setelah pulang mengalami sakit yang berkepanjangan. Ingat, coba lakukan apa yang saya tunjukkan di video ini. Saya yakin kalian tidak akan merasakan sakit sama sekali setelah kalian main badminton. Yuk kita mulai, bagian-bagian mana dan gerakannya seperti apa. Ya, ini pemanasan sebelum main, lututnya ditekuk seperti itu. Ingat ya. Ya. Ini untuk atlet ataupun bapak-bapak sebelum main lakukan seperti ini. Hitung mungkin 60 kali aja cukup. Jadi geraknya seperti itu ya. Ini anak usia 9 tahun, saudara-saudaraku. Masa kalian bapak-bapak kalah sama anak 9 tahun? Berikutnya lakukan seperti ini. Ini otot paha yang di sini akan terasa tertarik nantinya. Posisinya lutut harus nempel. Oke, kita lihat dari sini, lututnya harus nempel lantai. Kemudian kalau posisi perutnya masih ngangkat seperti ini, berarti untuk daerah pinggang ke belakang ini masih kaku banget. Jadi sering-sering lakukan ini ya. Tangannya rileks, kakinya yang penting seperti itu. Bergantian, kanan, kiri, kemudian keduanya. Ini yang kanan dulu.
Kalau sudah yang kanan, lakukan yang kiri. Melakukan ini boleh sebelum main atau sesudah main. Jadi harus dilakukan seperti ini sehingga otot kaki dan otot pinggangnya itu tertarik menjadi lentur dan kuat. Kalau sudah satu kaki kanan dan satu kaki kiri, kemudian keduanya. Untuk keduanya, kalau masih berat boleh buka seperti ini. Kalau sudah bisa, ini harus nutup keduanya. Nah, ini yang betul. Kemudian seperti tadi, posisi pinggangnya ini masih nampak kaku karena melengkung ke atas. Harusnya nempel ke bawah. Jadi bapak-bapak harus sering melakukan ini sebelum main dan sesudah main, supaya tidak terlalu capek nantinya. Jika tidur terlentang dirasa berat, maka bapak-bapak boleh melakukan dengan tumpuan siku seperti itu. Yang berikutnya adalah dibuka lebar seperti itu, kemudian tangannya merambat ke depan. Ini masih nampak kaku, jadi tentang flexibility di punggungnya dan paha bagian dalam masih jelek. Kalau sudah bagus, maka kepalanya akan bisa nempel ke lantai. Jadi jarinya akan meraih ke ujung sini, kemudian kepala menempel lantai. Jika masih kaku, ini bisa dibantu dengan dua kakinya didorong ke sana. Saya ambil contoh, ini saya akan dorong kedua kakinya ke arah sana, kemudian dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gerakan berikutnya adalah seperti ini. Untuk kedua telapak kaki dirapatkan, usahakan menempel di kemaluan. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian untuk lutut, ini masih kurang tapi sudah tergolong bagus. Yang betul adalah lutut nempel ke lantai. Biasanya kalau bapak-bapak lututnya sampai di sini, ini masih kaku. Yang betul adalah lututnya turun. Kemudian untuk posisi tangan itu meraih ke depan seperti itu. Hitunglah sampai 60 detik kurang lebih. Kalau bisa, kepala nempel di sepatu seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Flexibility atau elastisitas punggung dan elastisitas kakinya sudah bagus. Nah, sudah mengerti kan? Cobalah saya tantang kalian bagi bapak-bapak untuk melakukan seperti yang saya tunjukkan di video tadi. Jika kalian bisa melakukan seperti itu, maka kalian berada di atas rata-rata kelenturan kakinya. Jika kalian bisa melakukan seperti yang ada di video ini, maka kalian tidak akan cedera sama sekali untuk bagian otot paha dan otot punggung atau pinggang. Selamat mencoba bagi kalian yang mengalami kesulitan apapun, khususnya berkaitan dengan video di channel PB Kusuma Tangkas ini. Jangan ragu untuk bertanya karena saya siap membantu dan memandu sampai kalian mahir di badminton dan tidak mengalami kesulitan apapun. Dan bagi kalian yang ingin konseling secara langsung via WhatsApp untuk kirim-kiriman video praktek misalnya, kalian bisa gabung dengan cara klik tombol gabung di samping tombol subscribe, maka kalian bisa berkonsultasi dengan saya secara langsung 24 jam. Apapun masalah kalian akan saya jawab secara langsung tanpa melalui kolom komentar di YouTube. Cukup sekian dulu video kali ini, akan saya bahas hal-hal penting lainnya di video yang mendatang. Stay tune, saya pemilik klub PB Kusuma Tangkas dan Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas mohon izin dan terima kasih.